Pengertian devisa. Devisa adalah valuta asing yang digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Berdasarkan perolehannya, devisa dibagi menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh suatu negara dari kegiatan perdagangan internasional. Adapun devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh suatu negara dari bantuan pinjaman atau kredit luar negeri. Devisa memiliki fungsi, jenis-jenis, dan sumber-sumbernya. Jikalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, silakan simak video yang akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi devisa. Yang pertama, sebagai alat pembayaran internasional. Devisa digunakan untuk membayar impor barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Negara menggunakan devisa untuk melunasi pinjaman atau bunga utang luar negeri. Yang ketiga, sebagai cadangan negara. Devisa disimpan oleh bank sentral sebagai cadangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Yang keempat, sebagai alat untuk menstabilitaskan nilai tukar mata uang atau kurs. Devisa digunakan oleh pemerintah untuk intervensi di pasar valuta asing agar nilai rupiah tidak terlalu fluktuatif. Sumber-sumber devisa utama. 1. Ekspor barang dan jasa. Negara memperoleh devisa dari hasil penjualan barang atau jasa ke luar negeri. Contoh, ekspor minyak, gas, kelapa sawit, tekstil, kopi, pariwisata, tenaga kerja. 2. Sektor pariwisata atau wisatawan mancanegara. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia membawa dan membelanjakan uang asing, contoh pembayaran hotel, transportasi, dan belanja oleh-oleh dari turis luar negeri. 3. Hibah atau bantuan luar negeri. Devisa diperoleh dari bantuan luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali, contoh bantuan pembangunan dari lembaga internasional atau World Bank. 4. Pinjaman luar negeri atau loan. Negara meminjam dana dari luar negeri dalam bentuk valuta asing atau proyek pembangunan. 5. Investasi asing. Penanaman modal asing di dalam negeri seperti pembangunan pabrik, tambang, atau perusahaan. 6. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Devisa masuk dari kiriman uang TKI atau tenaga kerja Indonesia kepada keluarga di dalam negeri. 7. Jasa keuangan dan perbankan internasional. Misalnya, pendapatan dari bunga, dividen, atau jasa perbankan luar negeri. 8. Jasa transportasi dan komunikasi internasional. Devisa diperoleh dari kegiatan pelayaran, penerbangan, atau jasa komunikasi antar negara. Jenis devisa. Devisa terbagi atas beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada valuta asing, sebagai mata uang yang dapat diterima oleh semua negara di dunia, seperti US memiliki dolar dan yen yang dimiliki oleh Jepang. Kedua ada emas, di mana emas mempunyai sifat convertible, yakni semua orang dapat menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah, dalam bentuk batangan, bukan sebagai bentuk perhiasan. Dan yang terakhir adalah surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Yang pertama ada Special Drawing RGHTS, yakni hak kredit bagi negara anggota IMF untuk membantu negara anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran internasional. Dan yang kedua ada cable order, di mana terdapat suatu pesan dari bank untuk melakukan peminjaman.